bila seorang Kristen hanya mengerti bahwa memeluk iman Kristen adalah perkara yang mulia, dia tidak dapat menempuh penghidupan dengan baik. Pikiran ini mungkin baik, tetapi hanya di aspek negatif. Kita memerlukan terang di aspek yang positif. Tanpa seseorang menerima terang Tuhan dan tidak melihat perkara-perkara di dalam Kristus, dia seperti orang buta yang tidak melihat semua benda di sekelilingnya. Mereka yang ada di dalam dunia hanya mengerti perkara-perkara duniawi, dan kita menyebutnya sebagai orang-orang tidak percaya. Tetapi bila orang Kristen hanya mengerti perkara-perkara seperti kasih, pekerjaan, kebaikan, dan lain-lain, dia masih jauh dari standar Tuhan. Perkara-perkara ini ada di dalam Kristus, serupa dan dekat dengan Kristus, tetapi mereka hanyalah suatu perkara. Hari ini terlalu sedikit orang Kristen yang mencari diri Kristus sendiri. Kebanyakan mereka mencari perkara-perkara tentang Kristus. Perkara-perkara ini telah memenuhi seluruh keberadaan mereka. Namun banyak orang Kristen yang lain dapat bersaksi dari pengalaman mereka bahwa perkara yang dulu mereka anggap mulia ternyata hanyalah sesuatu yang mati. Ada 5 perkara yang dianggap penting oleh orang Kristen. Tanpa perkara itu, mereka merasa seolah-olah tidak bisa lagi menjadi orang Kristen. Bila perkara ini tidak ada, mereka akan merasa bahwa dirinya bukan lagi orang Kristen. Yang pertama adalah perkara pengalaman. Ada pengalaman yang merupakan diri Kristus sendiri, dan ada yang hanya merupakan suatu perkara. Banyak pengalaman dimulai dengan Kristus, tetapi hanya berakhir sebagai suatu perkara. Bagaimana seseorang dapat mengatakan bahwa sebuah pengalaman seutuhnya adalah Kristus, dan tidak ada perkara lain yang terselip di dalamnya? Banyak pengalaman yang benar-benar adalah Kristus saat pertama kali seseorang mengalaminya. Pengalaman itu hidup, tetapi akhirnya pengalaman itu menjadi mati. Beberapa orang bersaksi dengan mengatakan, pada hari itu Tuhan menuntun saya ke jalan tertentu, dan saya mengalami suatu perkara. Bila kita menanyakan pada mereka tentang apa benar mereka memperoleh pengalaman pada saat itu, dengan percaya diri mereka akan menjawab, ya, saya mengalaminya. Tetapi mereka hanya dapat bersaksi tentang suatu perkara, dan bukan bersaksi tentang diri Kristus. Perkara ini mungkin adalah Kristus saat mereka mengalaminya, tetapi akhirnya pengalaman itu hanya menjadi suatu perkara lain. Kita perlu terus-menerus mengalami diri Kristus sendiri. Tuhan tidak hanya bermaksud untuk memberi suatu perkara kepada manusia. Tuhan mau memberikan dirinya sendiri. Banyak orang tidak meminta diri Tuhan sendiri. Mereka hanya meminta Tuhan melakukan sesuatu bagi diri mereka. Ketika perkara itu selesai, Tuhan pun mereka kesampingkan. Mereka ingin Tuhan datang pada mereka dan memberikan perkara-perkara untuk dibicarakan dalam kesaksian kepada orang lain. Mereka menginginkan perkara itu untuk dapat memberi kesaksian yang baik, bukan demi memperoleh Kristus. Hanya mereka yang mencari Tuhan yang akan mengalami Kristus. Mereka yang mencari pengalaman tidak akan menemukannya. Mereka yang mencari Tuhan akan memiliki pengalaman Roma pasal 6. Sedangkan mereka yang mencari pengalaman Roma pasal 6 tidak akan menemukannya. Mereka mungkin dapat berbicara dan berdoa tentang hal itu, tetapi mereka tidak akan mengalaminya. Perkara yang kedua adalah perkara karunia. Banyak orang Kristen merasa malu karena tidak memiliki banyak karunia. Memang benar bahwa ada orang yang memiliki hikmat yang mendalam, mentalitas yang cepat, kekuatan, keterampilan, dan iman yang kuat. Tetapi apakah hal-hal ini adalah Kristus? Ada perbedaan besar antara karunia dan diri Kristus sendiri. Dalam perkara rohani, sangat mudah untuk memiliki perkara-perkara rohani tanpa memiliki Kristus. Ini adalah pekerjaan terbesar iblis untuk membuat kita menyimpang.
Ketika suatu perkara menjadi sebuah objek, perkara itu menjadi mati. Saat ini ada banyak karya, kesaksian, dan pelajaran yang hanya merupakan sebuah perkara dan bukan Kristus sendiri. Kristus tidak dapat digantikan dengan objek fisik, tetapi sangat mudah bagi kita untuk menggantikan Dia dengan pengalaman, karunia, dan pekerjaan. Banyak orang yang begitu bangga dengan perkara-perkara ajaib. Mereka membicarakan hal ini dan menganggapnya perlu untuk kekuatan dan pengakuan mereka. Sedikit dari mereka yang sadar bahwa hal itu hanyalah perkara-perkara. Kita tidak menentang siapapun yang memiliki perkara ini, tetapi seperti Paulus kita juga akan berkata, "Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi." Suatu hari di tahun 1926, seorang saudara bermaksud untuk memberitakan Injil di suatu tempat. Dia merasa bahwa dirinya tidak boleh pergi, tetapi dia tetap pergi. Dia tidak dapat mengatakan bahwa dirinya memberontak terhadap Tuhan, tetapi dia juga tidak dapat mengatakan bahwa dirinya taat. Dia tidak menemukan kedamaian dan tidak dapat berdoa. Dia hanya dapat mengucapkan beberapa doa secara formalitas dan membaca firman sebagai ritual. Sekalipun pekerjaannya berhasil dan banyak orang diselamatkan, tetapi dirinya tetap berduka. Dia bekerja dengan karunia yang telah Tuhan berikan dan menganggap karunia ini sebagai sebuah perkara. Karunia ini hanyalah sebuah perkara dan bukan diri Kristus sendiri. Tetapi akhirnya Tuhan menerangi saudara itu bahwa yang dapat menjadi karunia-Nya hanyalah diri Kristus sendiri. Karunia ini adalah pribadi Kristus, bukan perkara yang lain. Bila kita terikat dengan karunia-karunia tanpa berhubungan dengan Kristus, karunia itu hanya akan menjadi suatu perkara. Meskipun orang percaya di Korintus memiliki karunia, karunia mereka mati karena Kristus tidak ada di sana. Begitu terang datang, semuanya akan dilucuti. Ketika seseorang memiliki beberapa karunia, dia sering berpikir bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Ketika kita memiliki terang, kita akan melihat bahwa karunia dan kuasa itu tidak lain adalah diri Kristus sendiri. Kristuslah kekuatan yang menguatkan kita. Hal ini bukan sekedar slogan. Karunia yang nyata bukanlah sebuah perkara atau hal. Karunia yang nyata adalah diri Kristus sendiri. Berikutnya adalah tentang doa dan mempelajari firman. Keduanya merupakan aspek umum dari penempuhan hidup sehari-hari orang Kristen. Tetapi bagi banyak orang, keduanya merupakan sebuah perkara. Apakah pembacaan Alkitab kita adalah Kristus? Apakah doa kita adalah Kristus atau perkara yang lain? Bila sesuatu tidak memiliki hayat, hal itu tetap menjadi sebuah perkara. Semua perkara yang kita kejar selain diri Kristus, dan semua yang kita capai tanpa berkontak dengan Kristus, hanyalah merupakan suatu perkara. Tuhan mungkin tidak ingin kita mengerti banyak pengetahuan, atau Tuhan mungkin belum ingin kita mengerti tentang hal itu. Namun banyak dari kita yang haus akan pengetahuan. Kita ingin mengerti jawaban atas banyak persoalan dalam Alkitab. Banyak dari kita yang terlibat dalam studi yang bertentangan dengan batin kita. Orang lain mungkin tidak tahu apakah kita menyentuh sebuah perkara atau menyentuh Kristus, tetapi diri kita sendiri mengetahuinya. Ketika para murid pergi menjala ikan, mereka bekerja sepanjang malam tanpa hasil. Ketika pagi tiba, Tuhan bertanya apakah mereka punya lauk pauk. Dan kemudian Tuhan menyuruh mereka menebarkan jala di sisi kanan perahu. Pada saat itu juga mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Menyentuh Tuhan sangat berbeda dengan menyentuh suatu perkara. Hal-hal yang kaku, mati, dingin, dan luaran tidak dapat menyentuh seseorang. Gereja tidak akan pernah bisa ditipu. Meskipun orang-orang yang baru percaya tidak dapat mengatakan sesuatu, mereka tahu di dalam hati, dan mereka dapat membedakan apakah itu Kristus ataukah suatu perkara yang lain.
Kita tidak mengatakan bahwa membaca Alkitab itu tidak perlu, tetapi yang kita tekankan adalah bahwa semua hal rohani yang dibicarakan di dalam Alkitab hanyalah Kristus sendiri. Setiap perkara yang terpisah dari Kristus bukanlah diri Kristus. Yang berikutnya adalah tentang pekerjaan. Setiap orang Kristen harus memiliki fungsi atau pekerjaannya sendiri di dalam gereja. Austin Sparks, seorang penginjil dari Inggris, pernah berkata, "Kita tidak pernah dapat mengatakan apakah pekerjaan kita dari Tuhan. Kita juga tidak dapat mengatakan berapa banyak pekerjaan kita adalah dari Tuhan dan seberapa dari diri kita sendiri. Kita hanya tahu setelah pekerjaan itu tidak lagi di tangan kita. Ketika sebuah pekerjaan tidak lagi di tangan kita dan orang mengkritik bahwa hal itu bukan dari Tuhan, kita akan merasa tidak senang, tidak puas atau tidak nyaman. Ini membuktikan bahwa pekerjaan itu adalah sebuah perkara dan bukan diri Kristus sendiri. Tuhan tidak mencari pekerjaan kita. Dia mau kita mencari Kristus. Suatu hari pekerjaan kita akan hilang, tetapi Kristus akan tetap ada. Paulus ingin memberitakan Injil di Asia, tetapi Roh Kudus melarangnya. Hal ini dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6. Sering ketaatan kita kepada Tuhan lebih bergantung pada apa yang tidak kita lakukan daripada apa yang kita lakukan. Sebenarnya sering saat kita tidak aktif, pada saat itu Tuhan banyak bekerja. Gereja harus menyadari bahwa segala sesuatu ada di dalam Kristus. Injil Lukas pasal 17 ayat 7-8 menuliskan, "Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.'" Membajak adalah pekerjaan untuk mendapatkan orang yang belum percaya, sedangkan menggembalakan domba adalah pekerjaan untuk menjaga orang percaya. Banyak orang yang hanya memperhatikan dua pekerjaan pertama dan lupa untuk melayani Tuhan. Pelayanan ini adalah pelayanan kepada Tuhan di luar pekerjaan kita. Satu hari akan datang di mana Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa betapa sia-sia dan memalukannya pekerjaan kita selama ini. Kita telah bekerja hanya untuk perkara-perkara. Kita telah banyak mengurus urusan gereja, tetapi kita belum melayani Kristus. Ini adalah terang yang sangat positif. Yang kelima adalah tentang perilaku. Bagi banyak orang Kristen, perilaku adalah sebuah perkara. Kerendahan hati, kelemah lembutan, dan semangat mereka semata-mata hanyalah sesuatu untuk ditunjukkan kepada orang lain. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa ciri khas kekristenan adalah Kristus. Namun kita justru memberi kesan kepada orang lain bahwa ciri kekristenan adalah perkara-perkara lain itu. Semua kebajikan itu baik dan perlu. Namun Paulus tidak mengejar pengetahuan tentang kebajikan, melainkan pengenalan tentang Kristus. Kristus adalah satu-satunya kebajikan. Semua ajaran itu baik, tetapi mereka hanya menyentuh kebajikan, perkara-perkara lain, dan bukan Kristus. Mereka menyentuh perilaku, kebaikan, kasih, ketekunan, pengorbanan, dan penderitaan kita bagi orang lain. Namun Allah menginginkan Kristus. Allah hanya mau Kristus mengerjakan segala sesuatu di dalam kita. Dia tidak peduli apa yang kita mampu kerjakan. Bila kita tidak melihat diri kita secara menyeluruh, kita tidak dapat melihat Tuhan. Perilaku yang sejati adalah Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kita. Hal ini adalah Tuhan yang mengasihi, lemah lembut, dan rendah hati di dalam kita. Segalanya adalah Tuhan sendiri. Tuhan mengatakan bahwa namanya adalah Aku. Tidak ada nama lain di dalam perjanjian lama yang lebih besar dari nama ini.
Hari ini apakah Tuhan adalah aku dalam hal ini dan itu? Dalam segala hal kita harus bertanya, apakah perkara ini adalah diri Tuhan sendiri? 2000 tahun kekristenan telah menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang bukan Kristus akan berlalu. Kekristenan yang sejati hanyalah Kristus. Apakah Kristus adalah kekuatan, kasih, dan kelemah lembutan kita? Banyak orang hanya dapat mengatakan bahwa Kristus memberi mereka kekuatan, kasih, dan kelemah lembutan. Tetapi Kristus dapat melakukan sesuatu yang jauh lebih dalam dari hal ini. Dia tidak hanya memberikan kekuatan, kasih, dan kelemah lembutan. Dia sendiri yang menjadi kekuatan, kasih, kelemah lembutan, dan segalanya bagi kita. Hanya mereka yang menganggap Kristus sebagai segalanya, yang dapat mengalami Kristus adalah hidup kita. Kiranya ayat ini bukan hanya menjadi ucapan di mulut kita. Kiranya apa yang ditulis dalam ayat ini dapat menjadi hidup kita. Tuhan memberkati.